Halo kader Indonesia, masih ingatkah Anda dengan plotting BB balita pada grafik KMS seperti berikut ini? Setelah berat badan balita ditimbang, maka kader akan memberikan titik dan garis pada grafik sesuai dengan hasil penimbangan. Begitupun pada grafik pertumbuhan WHO berikut. Tugas kader dan orang tua selanjutnya adalah memperhatikan lokasi titik berikut. Namun, apa maksud dari titik-titik dan garis dalam grafik tersebut? Yuk cari tahu jawabannya dalam modul berikut ini. Setelah melakukan penimbangan balita dan mencatat hasilnya pada KMS, Anda dapat mulai membaca dan menginterpretasikan informasi yang ada dalam KMS ke dalam status pertumbuhan balita. Status pertumbuhan balita dapat diketahui dengan cara menilai garis pertumbuhannya pada grafik di KMS, atau dengan menghitung kenaikan berat badan dan membandingkannya dengan kenaikan berat badan minimum atau KBM. Pada grafik pertumbuhan di KMS, hasil akhir interpretasi status pertumbuhan balita selalu menghasilkan N atau naik dan T atau tidak naik. Terdapat 4 kondisi interpretasi yang terdapat dalam grafik pertumbuhan. Klik pada setiap menu untuk informasi selanjutnya. Selanjutnya, kader dapat mendeteksi lebih dini mengenai balita dengan masalah pertumbuhan melalui bawah garis merah dan atas garis oranye. Perbedaan garis merah dan garis oranye adalah sebagai berikut. Lalu, bagaimana kondisi grafik yang menunjukkan status pertumbuhan anak sudah baik dan tidak? Berikut adalah interpretasi lengkap dari status pertumbuhan balita. Berat badan naik mengikuti garis pertumbuhan, artinya status pertumbuhan anak baik. Berat badan naik tapi tidak memadai, artinya status pertumbuhan anak tidak baik. Berat badan tetap atau mendatar, artinya status pertumbuhan anak tidak baik. Berat badan turun, artinya status pertumbuhan anak tidak baik. Berat badan naik melebihi garis oranye, artinya status pertumbuhan anak tidak baik. Setelah menyimpulkan status pertumbuhan anak pada KMS, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil penentuan status pertumbuhan tersebut. Jika balita memiliki status pertumbuhan berat badan tidak naik atau T seperti pada grafik berikut, maka kader memberikan informasi tersebut kepada tenaga kesehatan. Tindak lanjut yang sama juga dilakukan jika balita memiliki masalah status pertumbuhan berat badan di bawah garis merah atau di atas garis oranye seperti pada grafik berikut. Secara garis besar, tindak lanjut status pertumbuhan dapat dibagi menjadi 2, yakni naik dan tidak naik. Tindak lanjut seperti apa yang dapat kader lakukan terhadap 2 kondisi tersebut? Mari kita simak penjelasannya dengan klik tombol berikut.
Selain dengan KMS, kesimpulan mengenai tindak lanjut juga dapat dilakukan berdasarkan grafik kesehatan WHO. Klik pada setiap menu untuk informasi selanjutnya. Jika grafik berat badan anak berada di antara skala garis minus 2 SD sampai dengan plus 1 SD, maka status pertumbuhan berat badannya normal. Sedangkan apabila grafik berat badan anak di luar skala garis minus 2 SD sampai dengan plus 1 SD, anak mengalami masalah pertumbuhan tertentu, seperti risiko berat badan sangat kurang, berat badan kurang, atau risiko berat badan lebih, sehingga kadar melakukan tindak lanjut berikut. Jika grafik panjang atau tinggi badan anak berada di antara skala garis minus 2 sampai dengan minus 3 SD, maka status pertumbuhan panjang atau tinggi badannya normal. Sedangkan apabila grafik panjang atau tinggi badan di luar skala garis minus 2 sampai dengan minus 3 SD, maka anak mengalami masalah pertumbuhan tertentu seperti sangat pendek atau stunted, pendek, dan tinggi, sehingga kadar melakukan tindak lanjut berikut. Jika grafik berat badan anak menurut panjang atau tinggi badannya berada di antara skala garis minus 2 SD sampai dengan plus 1 SD, maka status pertumbuhannya normal atau gizi baik. Sedangkan apabila grafik berat badan anak menurut panjang atau tinggi badan berada di luar skala garis minus 2 SD sampai dengan plus 1 SD, anak mengalami masalah pertumbuhan tertentu seperti gizi buruk, gizi kurang, berisiko gizi lebih, atau obesitas, sehingga kadar melakukan tindak lanjut berikut. Jika grafik lingkar kepala anak berada di antara skala garis minus 2 sampai dengan plus 2 SD, maka status pertumbuhannya termasuk kategori normal. Sedangkan apabila grafik lingkar kepala berada di luar skala garis minus 2 sampai dengan plus 2 SD, anak mengalami masalah pertumbuhan tertentu seperti makrosefali atau mikrosefali, sehingga kadar melakukan tindak lanjut berikut. Untuk lebih memahami mengenai pemantauan pertumbuhan, kerjakanlah studi kasus berikut ini. Anda sudah mengetahui interpretasi dari KMS dan grafik pertumbuhan dari WHO, status pertumbuhan anak, hingga bagaimana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh kader terhadap anak dan ibu dari anak yang memiliki masalah dalam tumbuh kembangnya. Memperhatikan dan memantau pertumbuhan balita merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh orang tua. Kader pun turut membantu dalam peran tersebut. Mari bersama-sama menjaga anak Indonesia tumbuh dengan baik dan sehat.